Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, laju indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya terhenti setelah koreksi dalam di atas 1% di perdagangan Kamis. IHSG terbebani pelemahan oleh beberapa saham, salah satunya ANTM dengan nilai transaksi paling tinggi hingga 1,73 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup turun dalam 1,42% ke level 6.827,75 di akhir perdagangan Kamis. Catatan ini mengakhiri rally IHSG yang sudah terjadi dalam 8 hari beruntun dan dalam sepekan penguatan IHSG terpangkas ke 0,90%. Indeks sektoral dengan kenaikan tertinggi sektor kesehatan menguat 1,13%, dan sektor transportasi naik 1,01%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor properti turun 2,52%, sektor barang baku melemah 2,09%, dan sektor teknologi terpangkas 1,72%. Pelemahan IHSG dibayangi aksi profit taking di saham yang sudah naik tinggi sebelumnya dari sektor barang baku saham PT Aneka Tambang Tbk ditutup melemah dalam 5,09% di level Rp2.610 per saham dan membukukan nilai transaksi paling tinggi di 1,37 triliun rupiah. Saham Antam melemah seiring dengan kenaikan saham sebesar 86,43% sebulan terakhir. Saham PT Merdeka Copper Gold Tbk melemah 2,96% di level Rp1.800 per saham dan ikut menjadi target aksi jual investor dengan nilai transaksi sebesar Rp421,09 miliar. Saham perbankan Big Caps juga banyak dijual jelang libur panjang akhir pekan. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ditutup melemah 3,07% di level Rp3.790 per saham dan mencatat nilai transaksi Rp771,63 miliar. Selanjutnya saham PT Bank Sentral Asia Tbk ditutup melemah 1,10% di level Rp8.975 per saham dengan membuka nilai transaksi Rp741,97 miliar. IHSG ambruk pada perdagangan hari ini setelah dalam sebulan terakhir menguat 13,87%. Adapun IHSG terseret ke zona merah seiring dengan keputusan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kembali menahan suku bunga di level 4,25 dan 4,50% di Mei. Keputusan ini mencerminkan sikap The Fed yang hati-hati dalam mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu dari dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa per akhir April sebesar 152,5 miliar dolar Amerika, turun tajam 4,6 miliar dolar Amerika dibandingkan bulan sebelumnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, kami hadirkan informasi seputar market spotlights. IHSG terpangkas 1,4% ke 6.827 mengakhiri rally panjang 8 hari. Antam menjadi pemberat IHSG turun 5% ke 2.610 seiring dengan aksi profit taking. Kemudian saham perbankan anjlok, BBRI melemah 3,07% ke 3.790. Dan berikutnya kami hadirkan informasi dari agenda ekonomi pemirsa dari Amerika Serikat. Ada pidato anggota FOMC Williams, kemudian pidato Fed Waller, dan kemudian dari Kanada ada angka tingkat pengangguran, Inggris angka produksi industri, kemudian dari China pertumbuhan utang kumulatif, Korea Selatan transaksi berjalan Korea, dan juga India cadangan devisa, Indonesia tingkat kepercayaan konsumen. Ya, dan berikutnya pemirsa kami hadirkan juga informasi dari agenda emiten. Ya, di sini ada RALS dengan RUPS, kemudian juga SGRO, ALII masih dengan RUPS, kemudian dari AALI ini DPS dividen tunai, dari MTEK DPS dividen tunai, SCMA juga DPS dividen tunai, kemudian ada WH dengan KUM dividen tunai, dan juga AKRA dengan DPS dividen tunai. Dari Bursa Asia pemirsa, Nikkei tampak menguat 0,94%, sementara itu STI Singapura menguat juga 0,31%, Kospi justru melemah 0,3% dan Bursa Hang Seng Hong Kong naik 0,3%.
Dan pemirsa untuk dialog seputar update market hari ini kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Pak Hans Kuy selaku co-founder Pasar Dana. Selamat pagi Pak Hans Kuy, apa kabar? Ya, selamat pagi Bu, kabar baik. Baik, terima kasih banyak Pak Hans Kuy sudah bergabung di Market Buzz, semoga dalam keadaan sehat. Pak Hans Kuy, kita lihat kemarin IHSG akhirnya terkoreksi cukup tajam 1,4% ke 6.800-an. Ini menjadi indeks yang terlemah gitu ya, terdalam pelemahannya di Asia. Apakah ini kemudian menurut Anda sudah mengakhiri rally panjang selama 8 hari atau sebetulnya hanya koreksi sesaat melihat perkembangan yang ada, Pak Hans Kuy? Ya, memang kalau kita lihat indeks kita ini udah naik sangat banyak ya, sangat kuat dari kalau kita mundur agak jauh dari 8 April ya ketika terjadi trading halt waktu itu, kemudian market pelan-pelan udah rally dan sangat luar biasanya rally kita itu sedikit anomali karena di tengah pasar global yang kadang terkoreksi kita tetap naik gitu ya. Jadi tentu koreksi yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang wajar karena sesudah kenaikan yang cukup tinggi. Faktor kedua yang harus kita perhatikan adalah kita menjelang libur yang relatif panjang ya, Senin dan Selasa minggu depan. Tentu pelaku pasar juga akan sedikit hati-hati ya, dan mengingat beberapa kali event libur terjadi turbulensi di pasar global yang tentu berdampak pada pasar kita ketika dibuka perdagangannya gitu. Dan ini diantisipasi orang dengan melakukan aksi profit taking. Dari global sendiri kalau kita lihat sentimennya sebenarnya positif ya kemarin karena ada negosiasi dagang Tiongkok dan Amerika di Swiss ya, dan itu menimbulkan ekspektasi besar bahwa akan tercapai kesepakatan, tetapi perlu menjadi catatan kita bahwa negosiasi dagang Tiongkok dengan Amerika biasa berlangsung dalam waktu yang lama ya, jadi tidak bisa dalam waktu cepat. Diperkirakan pertemuan Swiss itu kayak kalau perang itu cuma gencatan senjata ya, jadi mereka mungkin mensepakati untuk tidak melakukan kenaikan tarif lagi dan proses negosiasinya akan lama. Nah, ini terlihat dari cara Tiongkok menghandle kasus ini dengan mulai memberikan stimulus ya. Kemarin giro wajib minimum mereka dipotong gitu ya, dan ini adalah ancang-ancang yang dilakukan Tiongkok menunjukkan mereka sudah mempersiapkan diri untuk posisi negosiasi yang lebih lama gitu ya, dan ini tentu akan memberatkan Amerika ya ke depan karena popularitas Trump itu udah turun banyak ya di sana. Dan tahun depan ada pemilu selah ya, dan kemungkinan Partai Republik akan kehilangan banyak suara di sana. Jadi Trump berburu dengan waktu ya, show off untuk menunjukkan kepada dunia dia dengan kemampuan negosiasinya yang sangat baik ya, mampu menekan negara-negara lain untuk membeli barang AS lebih banyak gitu. Tetapi nampaknya kali ini dia menghadapi kendala karena Tiongkok dengan strategi yang bernego yang panjang dan tidak mau mengalah ini tentu menyulitkan. Baik, sentimen dari global masih wait and see, sementara itu dari dalam negeri pelemahan ini juga didukung oleh adanya aksi akan libur panjang gitu ya. Apakah ini artinya juga memang dari akhir pekan ini ataupun hari ini akan diwarnai dengan aksi profit taking cukup masif, Pak Hans Kuy? Ya, mengingat pasar udah terkoreksi turun kemarin cukup dalam, harusnya hari ini mungkin marketnya agak sideways pergerakannya, berpeluang rebound ya, biarpun mungkin terbatas ya karena kita akan libur lebih panjang daripada pasar yang lain. Nah, tentu juga pasar memperhatikan ya, kemarin data pertumbuhan ekonomi kita relatif agak tertekan ya, dan ada indikasi yang terlihat di sini daya beli ya, daya beli masyarakat yang punya kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi selama ini tertekan turun ya, terutama kita lihat di kelas menengah ke bawah. Kemudian kalau kita lihat mungkin akan membaik pertumbuhan ekonominya ke depan karena
pemerintah nampaknya mulai memasang ancang-ancang ya setelah terkonstruksinya belanja pemerintah ya. Karena realokasi anggaran ini nampaknya pemerintah akan mempush ya supaya mendorong daya beli masyarakat ya supaya ekonomi lebih baik. Tapi kalau kita pikir pasti data makro seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat itu juga menjadi perhatian pelaku pasar dalam negeri maupun luar negeri. Baik, data pertumbuhan ekonomi ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Tapi tadi terkait dengan proyeksi IHSG hari ini diproyeksikan akan bergerak sideways. Adapun rebound ini dimungkinkan terjadi, tapi rebound terbatas begitu ya. Pak Hanswi, akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai IHSG selengkapnya dan juga saham-saham unggulan. Tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Market Pass.